Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Mardiatu Tsania dengan NIM 12304183004 di kelas BSA 5A. Langsung saja soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kajian bahasa internal dan kajian bahasa eksternal dan mengapa harus ada kajian interdisiplin dalam kajian ilmu bahasa. Kajian bahasa secara internal adalah kajian yang dilakukan terhadap struktur internal bahasa itu atau dimulai dari struktur fonologi, morfologi, sintaksis, sampai struktur wacana. Lalu kajian bahasa secara eksternal adalah kajian yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa itu dengan faktor-faktor atau hal-hal yang ada di luar bahasa, seperti faktor sosial, psikologi, etnis, seni, dan sebagainya. Lalu kajian ilmu interdisiplin diperlukan dalam ilmu bahasa untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan manusia yang semakin kompleks ini. Lalu soal nomor 2, jelaskan awal munculnya psikolinguistik dan sejarah perkembangan psikolinguistik. Awal munculnya psikolinguistik bermula dari adanya pakar linguistik yang berminat dengan psikologi, di antaranya Wilhelm von Humboldt, Ferdinand de Saussure, Edward Sapir, Bloomfield, lalu Jespersen. Dan adanya pakar psikologi yang berminat juga dalam ilmu linguistik, di antaranya yaitu John Dewey, Karl Bessler, Won, Weiss, dan lain-lain. Jadi mereka bertukar pengetahuan dengan bekerja sama antara pakar linguistik dan pakar psikologi. Kemudian memunculkan pakar-pakar psikolinguistik antara psikologi dan linguistik sebagai disiplin mandiri. Lalu sejarah perkembangannya berlanjut dengan kerjasama secara langsung antara pakar psikologi dan linguistik dimulai sejak tahun 1860 oleh Hyman Steinthal dan Maurice Lazarus. Lalu kerjasama yang kedua dilakukan pada tahun 1901 di Jerman oleh Albert Taum seorang ahli linguistik dengan Karl Marby, seorang ahli psikologi. Lalu menurut Mahler dan Noyce ada 3 perkembangan psikolinguistik. Yang pertama yaitu psikolinguistik generasi pertama, ditandai oleh penulisan artikel psikolinguistik A Survey of Theory and Research Problem yang disunting atau diciptakan oleh Osgood dan Sobik. Lalu yang kedua, psikolinguistik generasi kedua, yang fase ini lebih mengarah pada manifestasi ujaran sebagai bentuk linguistik. Lalu psikolinguistik generasi ketiga yaitu analisis yang kurang pada psikolinguistik generasi pertama dan kedua itu diperbarui oleh psikolinguistik generasi ketiga ini. Pakarnya yaitu G. Wessert dalam bukunya To Problem for the New Psycholinguistic yang memberi karakteristik baru ilmu ini sebagai psikolinguistik baru. Lalu soal nomor 3, apa pengertian neurologi bahasa dan jelaskan struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak. Neurologi bahasa atau neurolinguistik mengkaji hubungan antara bahasa, berbahasa, dan otak manusia. Bagaimana mekanisme otak ini berperan dalam pemerolehan dan penggunaan bahasa. Neurolinguistik ini merupakan kajian yang berusaha memahami kerja otak untuk memproses kegiatan berbahasa. Lalu struktur otak. Otak adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Otak berada di dalam ruang tengkorak. Dilihat dari atas, otak terdiri dari 2
hemisfer atau belahan. Yang pertama hemisfer kiri dan hemisfer kanan yang dihubungkan oleh corpus callosum. Tiap hemisfer terbagi lagi dalam bagian-bagian besar yang disebut sebagai lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, dan lobus lainnya. Lalu permukaan otak atau korteks cerebri tampak berbelok-belok membentuk lekukan disebut circus dan benjolan disebut gyrus. Fungsi otak berfungsi mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Permukaan otak atau disebut korteks cerebri tadi memiliki fungsi elementer seperti pergerakan, perasaan, dan panca indera. Pada fungsi yang lebih tinggi dan kompleks yaitu fungsi mental. Antara lain terdiri dari isi pikiran manusia, ingatan atau memori, emosi, dan juga fungsi bicara atau bahasa. Lalu gyrus yang terdapat pada korteks hemisfer kiri dan hemisfer kanan mempunyai peranan penting. Korteks hemisfer kanan menguasai fungsi elemen dari sisi tubuh sebelah kiri, dan korteks hemisfer sebelah kiri menguasai fungsi tubuh sebelah kanan. Lalu ketika pada korteks hemisfer kanan itu rusak, maka tubuh sebelah kiri juga ikut rusak dan sebaliknya. Lalu pertumbuhan otak. Perkembangan atau pertumbuhan otak manusia menurut Volpe terdiri dari 6 tahap, yaitu pembentukan tabung neural. Kedua, profilerasi seluler dan membentuk calon sel neuron dan glia. 3. Perpindahan seluler dan germinan superpendemen ke korteks. 4. Diferensiasi seluler menjadi neuron spesifik. Yang kelima, perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinaps. 6. Eliminasi seleksi neuron sinaps dan sebagainya untuk spesifikasi. Otak juga mengalami pertumbuhan dan perbaikan layaknya kulit manusia. Jika ada sel yang mati, maka ada juga kemungkinan pertumbuhan sel baru, dan ini dapat terjadi sepanjang waktu bagi manusia. Lalu soal nomor 4, bagaimana seorang dapat memperoleh bahasa dan bagaimana proses terjadinya bahasa itu? Ada berbagai pendapat para peneliti yang bagaimana tentang seseorang dapat memperoleh bahasa. Saya akan mengambil dari salah satu pendapat ahli psikologi, yaitu Skinner. Manusia pertama kali memperoleh bahasanya melalui 3 tahap, yaitu stimulus, respon, dan rewind. Inilah yang disebut teori behaviorisme atau behavioristik. Dalam hal ini, orang tua memberikan stimulus dengan memancing si anak agar berucap sesuatu. Misalnya, menunjukkan sebuah benda agar si anak itu menyebut apa nama benda tersebut. Jika berhasil, maka orang tua itu akan memberikan rewind atau hadiah, mungkin sebuah pujian ataupun pelukan. Seperti itu. Lalu, proses terjadinya bahasa merupakan gabungan dari proses produktif atau proses yang berlangsung pada diri pembicara, lalu menghasilkan kode-kode atau bahasa yang bermakna, lalu ke proses reseptif atau pembicara menyampaikan lewat alat artikulasi dan dapat diterima melalui alat pendengaran yang diajak bicara. Lalu manusia yang diajak bicara mencerna pesan yang diperoleh, kemudian mengolah dengan proses berpikir, lalu diteruskan dengan memahaminya. Pada akhirnya manusia mengucapkan bahasa
dan berlangsunglah komunikasi antara satu manusia dengan manusia yang satunya. Lalu soal nomor 5 atau yang terakhir, sebutkan macam-macam gangguan berbahasa dan bagaimana cara mengatasinya. Macam-macam gangguan berbahasa terdapat 4 pembagian, yaitu gangguan berbahasa secara biologis, kognitif, psikogenik, dan linguistik. Yang pertama, gangguan bahasa secara biologis disebabkan karena ada 2 penyebab. Yang pertama, ketidaksempurnaan organ. Contohnya yaitu yang dialami tunarungu dan tunanetra. Lalu cara mengatasinya dengan pendekatan modern yang digunakan untuk mendidik tunanetra, memprioritaskan pada pengajaran bahasa isyarat dan mengajarkan pemahaman membaca gerak bibir. Penyebab yang kedua yaitu penyandang gangguan mekanisme berbicara. Berdasarkan mekanismenya, gangguan berbicara dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru, pada pita suara, pada lidah, dan gangguan akibat faktor resonansi. Yang pertama, gangguan pada paru-paru. Kekuatan bernafasnya sangat kurang sehingga cara berbicaranya diwarnai oleh nada yang monoton. Lalu volume suara yang kecil sekali dan terputus-putus. Lalu yang kedua yaitu gangguan pada pita suara, menyebabkan suara yang dihasilkan itu menjadi serak atau hilang sama sekali. Yang ketiga, gangguan pada lidah, yang biasanya lidah itu sariawan atau terluka, akan terasa pedih jika digerakkan atau sakit. Untuk mencegah rasa sakit itu, cara berbicara diatur dengan gerak lidah yang dibatasi. Dalam keadaan seperti itu, maka pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak jelas atau tidak sempurna. Yang terakhir yaitu gangguan akibat faktor resonansi. Itu menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi sengau. Misalnya yang diderita oleh orang yang sumbing. Yang kedua yaitu gangguan berbahasa secara kognitif. Salah satu penyakitnya yaitu demensia, kondisi yang ditandai dengan penurunan setidaknya 2 fungsi otak atau hilangnya memori dan kemampuan mental. Macam demensia ini ada 2, yaitu demensia kortikal atau Alzheimer sama demensia subkortikal atau Parkinson. Demensia kortikal ini terjadi perubahan sel pada struktur kortikal otak. Gejalanya mengalami kesulitan berbahasa, gangguan memori, perubahan sikap, dan mudah marah. Lalu demensia subkortikal ini gejalanya mengalami kesulitan berjalan dengan stabil. Penderitanya mengalami kesulitan berbicara, suaranya terdengar berbisik dan sulit dipahami. Hal ini karena perubahan struktur sel pada hampir seluruh jaringan subkortikal yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang dan sistem organ bicaranya. Gangguan berbahasa secara kognitif yang kedua yaitu Huntington disease, merupakan kelainan genetik neurogeneratif progresif yang mengakibatkan kemunduran motorik, kognitif, dan kejiwaan. Beberapa simptom yang mengidentifikasikan Huntington disease atau HD ini
perubahan perilaku antisosial, berhalusinasi, mudah marah, paranoid, gelisah, tidak bersemangat. Lalu gerakannya lamban, tidak terkontrol, keseimbangan sering goyah, pikun, hilang memori. Penyakit yang kedua yaitu schizophrenia, adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir seseorang. Seorang penderita schizophrenia ini dapat berbicara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan secara berulang-ulang dengan sedikit tambahan atau dikurangi beberapa kalimat saja. Jadi ngomong terus. Lalu penyakit yang keempat yaitu depresif atau depresi, yaitu jiwa seseorang yang tertekan. Terlihat dari gaya bahasanya dan makna bahasa yang diungkapkan, seperti lemah lembut dan kelancaran dalam berbahasanya itu terputus-putus. Namun arah arus isi pikirannya tidak terganggu. Kelancaran berbicaranya terputus oleh tarikan nafas yang dalam serta pelepasan nafas keluar yang panjang. Yang ketiga yaitu gangguan berbahasa secara psikogenetik atau psikogenik. Gangguan berbahasa ini disebabkan dari segi mental atau psikogenik, lebih bersifat ringan karena lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal dan diksinya saat berbicara. Yang pertama yaitu berbicara manja. Karena ada kesan keinginan untuk dimanja sebagai anak kecil yang membuat perubahan pada cara bicaranya, cara bicara yang manja. Contohnya fonem S dilafalkan jadi C, sehingga contoh kalimat sakit sekali susah sembuhnya menjadi sakit sekali susah sembuhnya. Gejala ini dapat diamati pada orang tua yang pikun atau jompo. Kebanyakan itu wanita. Yang kedua yaitu berbicara kemayu. Istilah kemayu mengacu pada seorang wanita yang berlebihan, yang dalam hal ini ditunjukkan kepada seorang pria. Lalu berbicara kemayu ini dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara menonjol, seperti lemah gemulai dan memanjang. Meskipun berbicara jenis ini tidak langsung termasuk gangguan bahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin seseorang. Yang ketiga yaitu berbicara gagap. Gagap yaitu berbicara yang kacau, tersendat-sendat, tiba-tiba mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, lalu kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Seperti aku ke kamu, seperti itu. Penyebabnya itu berupa faktor stres, pendidikan anak yang terlalu keras dan ketat, serta tidak mengizinkan anak berargumentasi dan membantah. Jadi lebih ke kekangan orang tua. Yang terakhir yaitu berbicara latah atau ekolalia, yaitu perilaku membeo atau menirukan ucapan orang lain. Ini merupakan
sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok atau koprolala dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Yang sering dihinggapi sindrom ini adalah wanita berumur 40 tahunan ke atas. Timbulnya latah ini berkorelasi dengan kepribadiannya seseorang yang histeris. Yang terakhir yaitu gangguan berbahasa secara linguistik, yaitu ketidakmampuan dalam pemerolehan dan pemrosesan informasi linguistik atau berbahasa, dihadapkan pada pemahaman bahasa yang kurang atau penggunaan bahasa seseorang itu kurang dipahami. Ada dua masalah atau gangguan. Yang pertama, masalah kefasihan bersifat psikologis, misalnya yang terjadi pada orang gagap dan latah, dan bersifat fisiologis atau fisik, menyangkut kesalahan formasi dan pengolahan organ artikulasi seperti mulut, lidah, pada langit-langit mulut, dan lain-lain. Masalah yang kedua yaitu masalah baca tulis atau aleksia atau bisa disebut disleksia, yaitu merupakan gangguan berbahasa yang menyebabkan kesulitan membaca, menulis, atau mengolah informasi bahasa atau linguistik secara tertulis. Gangguan ini jika terjadi pada orang dewasa timbul sebagai akibat kerusakan pada jaringan otak yang sangat menentukan kemampuan membaca, menulis, dan mengeja. Lalu, untuk cara mengatasinya atau penanganan dalam gangguan berbahasa ini tadi, diawali dengan identifikasi pasien, seperti riwayat kesehatan, kemampuan berbicaranya, kemampuan mendengar, lalu kemampuan kognitifnya, dan kemampuan berkomunikasinya. Jadi dites dulu. Lalu kemudian penanganan lanjut dengan diagnosis gangguan yang dialami pasien oleh dokter. Jadi dokter itu mendiagnosis atas hasil dari identifikasi pasien tersebut. Lalu setelah hasil diagnosis didapat, barulah diterapkan terapi rehabilitas atau perawatan dan pengobatan yang tepat untuk pasien yang sesuai dengan gangguannya masing-masing. Mungkin sampai situ penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.